Halo, shalom teman-teman kasih dalam Tuhan, apa kabarnya? Semoga teman-teman sehat selalu dan makin kuat di dalam Tuhan ya. Dan pada kesempatan di malam hari ini, saya mau sharing kebenaran firman Tuhan dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang ke-33. Beginilah firman Tuhan. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Amin. Rasul Paulus mengingatkan para jemaat untuk tidak hidup dalam kekacauan ataupun menjadi pengacau. Karena itu adalah suatu hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan Yesus untuk dilakukan. Karena yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus untuk dilakukan umatnya adalah menjadi pembawa damai sejahtera. Hidup rukun antar sesama umat manusia. Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang cinta damai. Dia adalah pusat, dia adalah sumber damai sejahtera itu. Dia bukan hanya menghendaki damai sejahtera ada di antara umatnya. Justru dia merancangkan kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera untuk umat manusia. Bukan kekacauan, apalagi sampai kehancuran. Dan inilah pesan Tuhan pada hari ini. Kita harus terus hidup semakin baik, hidup semakin benar di hadapan Tuhan. Penuh kasih di dalam Tuhan. Kita harus semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Salah satunya yaitu kita harus cinta damai sejahtera. Bukan mencintai kehancuran, kekacauan. Kita harusnya ini menjadi agennya Kristus, di mana kita menjadi pembawa damai sejahtera dimanapun kita berada. Dan bila kita sudah terlanjur melakukan suatu hal yang jahat, kita menjadi pengacau, kita hidup seenaknya sendiri, membuat orang rugi, membuat orang lain kesakitan, dengan sikap-sikap hidup kita yang menyakiti dari perkataan mulut juga bahkan, kita menjadi provokator. Ayo, saya ajak bahwa kita harus doa, datang ke hadapan Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan, bertobat. Dan bagi orang yang benar-benar bertobat, tulus hatinya, Tuhan Yesus pasti mengampuni. Percayalah, Tuhan Yesus Kristus adalah Sang Pengampun. Dan dari setiap hal kesalahan yang kita udah lakuin, Tuhan yang mengajar supaya kita juga tidak mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari. Mari teman-teman, kita harus menjadi pendamai dan menjadi alatnya Tuhan yang menyukakan hati orang lain, di mana hidup kita menjadi terang kasih-Nya Tuhan dimanapun kita berada. Sehingga orang lain juga bisa hidup percaya dan menikmati berkat kasih karunia Tuhan yang kita sebagai orang percaya telah mengalaminya. Dan ini pesan firman Tuhan hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.